Lu pakai blush on malah kelihatan lebih tua ya. Jadi kayak belum dicuci gitu, kusut, kumel. Maaf kalau terlalu jujur. Gue juga dulu begitu soalnya beb. Gue pakai blush on kok jadi menor. Padahal gue ngerasa warna yang gue pakai tuh udah sangat kalem gitu. Kalau lu pernah ngerasain juga, lu ada di video yang sangat tepat. Lu perhatiin deh muka gue beb. Udah jatuh cinta belum? Wow, beautiful. Jadi beb, sekarang ini udah sore. Gue tuh dandan tadi pagi dan sekarang gue belum mandi. Tapi lu bisa lihat dengan rambut gue yang tidak di styling ini, gue nggak pakai alis, nggak pakai eye makeup ya kan. Gue juga nggak ada bedakan, cuman pakai lipstick sama blush on doang. Tapi muka gue tuh kelihatan mendingan gitu, kelihatan ada nyawanya. Jadi menurut gue tutorial untuk terlihat waras adalah selain memiliki budi pekerti yang baik, pakai blush on yang pas gitu. Tadi kenapa kok bisa blush on nggak pas? Antara dua beb, antara lu nggak tahu penempatannya di mana atau lu nggak tahu warna yang cocok sama lu tuh gimana. Gue kan tadi bilang lo ada di video yang sangat tepat. Karena apa? Karena seperti biasa kita akan ngomongin blush on dengan bahasa bayi. Kita bakal ngomongin penempatan blush on yang enak tuh gimana dan ngomongin cara nyari warna yang enak buat lu. Oke, kita mulai. Hai, aku Pau, profesional makeup artist yang punya banyak jalan pintas. Oke bebek, kita mulai dari warna blush on dulu ya. Ini mic di sini kagak ganggu lu kan? Ngecek ketek dulu. Siapa tahu lu kapan-kapan pengen video ketek care biar keteknya kayak ketek Pau. Ya kan lumayan mulus kan ketek gue. Maaf flexing ketek karena tidak ada yang bisa diflexingin dari hidup gue kecuali kecantikan gue. Sombong amat. Oke, mari kita hapus dulu. Lama banget sih Pau basa-basinya. Iya beb, soalnya ini videonya bakalan sangat pendek. Jadi lu bisa nonton sambil makan aja, disambil ya. Madang Nani. Langsung kita makan ya. Sambil nunggu lu mencet subscribe, gue bersihin muka gue dulu. Udah belum subscribe-nya? Maksa banget gue. Diam! Secara garis besar banget di dunia ini tuh ada blush on yang bentuknya tuh padat atau serbuk, kita sebutnya kering. Dan pakai contoh yang Viva tadi ya. Yang bentuknya tuh padat kayak gini, terus juga kayak gini. Tuh, yang kayak bedak gitu beb. Ada juga yang bentuknya serbuk kayak bedak tabur. Muka gue harusnya miring kemana sih? Maaf gak fokus. Ada juga yang bentuknya tabur kayak bedak tabur. Ada lu belum pernah lihat ya nih. Nih contohnya nih kayak gini. Ada tahu si blush on berbentuk bedak tabur kayak bedak tabur serbuk gitu. Jadi itu disebutnya tuh kering ya kan? Soalnya kering gitu. Terus ada juga yang disebut blush on basah. Blush on basah itu bentuknya bisa kayak lipstick kayak gini nih. Ntar gue tunjukin. Nah, basah kan? Ini bentuknya tuh kayak lipstick. Ada juga yang bukan lipstick, lip cream. Aduh gatel. Ada juga yang bentuknya tuh kayak krim. Contohnya yang punya MOP tuh kayak gini ya kan? Jadi yang kayak gitu tuh disebut basah. Nah, pakainya kapan? Bagusan mana? Sebenarnya kalau bagusan mana ya beb, nggak ada acuan tetapnya gitu loh. Kayak gini aja. Gue tuh pernah beli blush on powder. Jelek banget, buset, sumpah jelek banget beb. Jeleknya tuh apa? Gatel. Kayaknya itu stok lama masih dijual. Kurang ajar emang si tokonya. Yang kedua adalah jeleknya itu waktu itu gue ngerasain dia tuh nggak rata gitu, dipakai tuh susah banget kayak belentang-belentong gitu. Dan juga cakep di awal tapi cepet hilang. Nah pernah juga gue dapet kayak gitu. Sebaliknya blush on yang basah gue juga sempet dapet yang kalau dipakai itu ngerusak complexion. Lu pernah nggak pakai blush on bolong-bolong jadinya cushion atau foundation lu tuh kayak keangkat gitu. Pernah juga gue dapet yang cepet banget hilangnya atau warnanya lama-lama kok jadi buluk gitu. Gue kayak orang belum mandi gitu lama-lama. Jadi bukan yang kayak bagusan mana tapi cocok-cocokan. Kayak gini aja di beb, kayak lo beli sate ya kan, sate ayam nih. Enakan sate taichan, sate ayam taichan atau sate ayam yang sambal kacang? Jawabannya adalah tergantung yang masak. Tergantung itu produksian mana. Tergantung bumbunya mau dibikin kayak gimana gitu. Jadi nggak ada yang lebih bagus tapi cocok-cocokan seperti biasa. Nah kita bahas, lu perhatiin. Nanti lu kayak bayang-bayangin nih kira-kira yang pas di lu tuh yang mana. Atau mungkin lu pernah ngerasain kayak Blush onnya kok cepet hilang, blush onnya kok nggak keluar warnanya, blush onnya kok warnanya ngangkat-ngangkat complexion gitu ya. Bisa jadi lu belum pas gitu caranya. Jadi ini kita bahas caranya ya. Lu bisa tonton dan lu nanti tentuin. Lu nanti komen beb, lu pakainya yang nyamannya kira-kira yang mana gitu ya. Kita mulai dari yang basah dulu. Nih gue punya blush on basah dari Mood Matters yang shade-nya Joyous. Jadi cara pakai blush on basah itu intinya adalah sebelum bedakan
bedakan gitu. Kalau setelah bedakan bisa kalau lu udah ahli dan si blush on-nya kagak punya daya rusak gitu ya. Jadi ini dipakai sebelum bedakan. Misal ini gua kayak udah, ntar gue semprot dulu biar kayak skin prep. Masa gue nyemprot yang satu ke hidung, yang satu ke kuping. Kerja bagus. Sebelahnya ya biar gak iri ya. Nah, lagi pas tuh cara pakai blush on yang basah ya. Entah dia bentuknya kayak lip cream kayak gini atau yang bentuknya tuh krim kayak punya MUP. Kata gue teh, lu taruh di tangan dulu. Wah gitu. Nah, abis itu lo pakai kuas ya. Entah bisa juga sih pakai tangan, tapi gue ngajarin pakai kuas aja ya. Ini kuasnya gue akan pakai dari Muak, kebalik seperti biasa dibalik, yang nomornya 356. Terus lu ambil, masukin ke kuas. Nah, tinggal lu taruh aja. Ini ceritanya gue udah skin prep. Gue ceritanya nggak mau pakai base. Base itu apa? Ada di sini, tonton dong. Di sini apa di sini sih? Ada, pokoknya di pojokan. Ntar gue kasih tanda panah, lu tonton ya. Nah, dari situ beb, nonton lu. Apa sih Pau? Nah gitu. Jadi dipakai sebelum bedak gitu. Kalau misalkan lu nggak mau pakai base, kayak kan ada tuh orang yang kalau hari-hari tuh nggak suka tuh pakai foundation, pakai cushion, maunya bedakan doang. Nah berarti sebelum bedakan lu blush on-annya beb. Terus lu lihat, nanti lu bakalan pakai bedak yang translucent atau yang ada coveragenya. Apaan lagi tuh Pau? Makanya lu tonton, udah nonton belum? Nanti gue taruh di pojokan ya. Pojok mana nih? Pojok mana? Nanti gue taruh di pojokan pokoknya ya. Nah, kalau lu mau pakai bedak yang translucent, berarti lu pakai blush on-nya secukupnya aja. Sepengen lu. Misal lu pengen segini aja nih, nggak lebih dijrengin lagi gitu. Ya udah berhenti. Tapi kalau lu mau pakai bedak yang coveragenya lumayan gitu ya berarti lu harus agak nampol be. Kecuali nanti lu mau pakai blush on powder di atasnya. Lebih awet mana Pau, blush on basah atau blush on kering? Kalau mau awet banget ya berarti blush on basah sama blush on kering, pakai dua-duanya kayak makeup artist. Tapi kalau misalkan salah satu, balik lagi kayak perkara tadi kita ngomongin kita ngomongin apa ya beb tadi ya? Sate. Nah, tergantung pabrikannya. Terus ini lu bisa blend lagi pakai puff. Kalau nggak mau pakai puff juga kagak apa-apa, soalnya lu belum bedakan ya kan. Kelebaran ya udahlah, ini cuma buat contoh aja. Nanti kita bakalan fokus placementnya di bagian nanti ya. Nanti kita bahas mau ditaruh di mana si blush on itu baiknya. Itu nanti ya. Fokus dulu. Nah, ini bisa lu blend lagi pakai puff. Puffnya gue pakai punya Muak juga. Soalnya hitam dan ini empuk, enak banget gitu. Kenapa harus hitam? Lu nggak lihat sekeliling gue hitam? Gue kan anaknya tuh ilmu hitam banget gitu. Lalu kita bisa pakai bedak yang ada coveragenya. Kalau misalkan udah merasa cukup nampol gitu ya. Bedaknya gue pakai Pixi yang W44. Tinggal ditimba aja pakai bedak. Harus pakai kuas kah bedaknya? Enggak. Ini karena ada kuasnya di depan gue. Pakai puffnya juga bisa gitu. Caranya pakai blush on kalau lo nggak pakai base. Kalau pakai base gimana? Ayo kita pakai ya. Kalau pakai base ya berarti lo pakai, takut suaranya nggak kelihatan. Ini susah banget ya nih lip. Mic-nya susah banget. Gue ngomongnya agak kenceng ya. Kencengin dulu, ngang. Nah, kita pakai base-nya dulu, beb. Kalau misal pakai base, ya. Kalau mau pakai blush on-nya dulu juga boleh. Tapi sih lebih baik pakai base dulu kata gue. Karena biasanya bisa jadi lebih kenceng gitu. Timbang lu pakai blush on dulu baru pakai base. Tuh, nih udah pakai base ya gue ya. Nah, setelah pakai base, baru dipakai blush on-nya. Pakai blush on-nya sama aja sih sebenarnya. Taruh di tangan, dicocolin pakai kuas. Abis itu baru lu pakein di atasnya. Nih, ingat kita lagi nggak ngomongin placement, jadi gue naruhnya bener-bener sembarangan aja. Udah, tinggal dibedakin. Dah, itulah blush on basah, kira-kira begitu. Lu cocok nggak kira-kira kalau pakai blush on basah dengan cara seperti itu? Oh iya, ada jalan pintas. Seperti biasa kan, hai aku Pau, profesional makeup artist yang punya banyak jalan pintas. Jadi video gue harus ada jalan pintasnya kan. Nah sekarang jalan pintas, kalau pakai blush on cair kok ngangkat complexion. Jalan pintasnya sungguh easy kanda, kakanda, adinda, ayangda. Jangan kau ragu. Jadi si blush on cair yang lu suka, yang lu mau pakai, taruh di
tangan kayak tadi ya. Terus lu ambil sedikit cushion lu pakai jari, campurin sama blush on lu. Ambil pakai kuas atau jari, tinggal di tap-tap. Nah, jadi si cushion atau foundation yang lu campurin tadi tuh berfungsi sebagai mak comblangnya. Kenapa sih kok bisa ngangkat complexion? Nih Beb, bahasa bayinya begini nih. Selalu ada bahasa bayi di sini. Bahasa bayinya tuh di sini. Nih lu punya blush on, lu punya base. Base itu ya tadi tuh foundation atau skin tint atau cushion gitu ya. Mereka tuh nggak cocok gitu Beb. Lu mau jodoh-jodohin tuh susah. Makanya kita butuh orang ketiga gitu. Kita butuh orang ketiga yang ngecomblangin. Intinya begitu. Jadi dia tuh kayak jembatan penyambung gitu. Jadi dicampur dulu baru tempelin. Kalau kayak gitu biasanya akan box. Tapi nempelinnya balik lagi, jangan di atas bedak. Kenapa lu di atas bedak kau? Nyontoin doang gue Beb. Nyontoin maksudnya nyontoin habis lu campur templok pipi. Tapi tetep ya kalau yang basah-basah itu lakuin sebelum bedakan. Paham nggak? Paham dong. Nah terus kalau misalkan warnanya terlalu gonjreng bagaimana? Nah cara barusan itu juga berfungsi dengan baik untuk warna-warna yang terlalu gonjreng gitu Beb. Ada lagi nih pertanyaan, kalau terlanjur beli blush on basah yang warnanya ngepink, padahal lu cocoknya tuh yang oranye-oranye, jadi ngepink tuh kayak nggak masuk sama sekali gitu ya. Caranya gimana? Caranya lu pakai dulu, nanti pas waktu lu pakai powder, blush on yang powder, lu bisa pakai yang oranye. Kalah dia nanti si pinknya, kecampur sama yang oranye gitu Beb. Apa? Contohin? Oke, gue contohin ya. Gue contohin nih. Hapus dulu. Belah sini aja ya. Nih gue hapus dulu. Sayang banget gue Beb sama lu Beb. Sampai mau begini. Lu sayangi diri gue juga dong. Gimana caranya? Like dong. Di like dong videonya sayangku. Nih Beb ya, gue punya MOP. Ini kenapa kok dipindah ke sini jadi begini? Ini tuh yang magenta kalau nggak salah ya. Soalnya ini gue minta. Nih gue ngebetak punyanya Cime, punyanya guru gue. Dia punya banyak gitu. Terus dia bilang kagak habis-habis nih si MOP karena dia sangat-sangat pigmented kan Beb. Karena itulah dengan baik hati gue nolong dia gitu. Gue tolong kan guru gue bilang, Sini Ci buat aku aja sebagian biar kamu nggak kebanyakan. baik banget kan gue. Stress. Nah ini lu taruh aja di puntangan, lu lihat sendiri dia sangat pigmented kan warnanya. Kayak Wow, segonjreng. Apakah nanti pipiku kalau pakai warna kayak gini? udah begitu gue lebih cocok sama yang oranye-oranye. Jadi kalau pakai yang warnanya magenta, nih gue ratain dulu deh biar kelihatan ya. Nah kalau gue pakai yang begini, ya lo bayangin aja Beb, muka gue bagaimana? Kayaknya bakalan jadi kayak Kuku Masung Ming Sia Simnida itu Beb. Jadi, jalan pintas pertama, bagaimana mengubah warna yang segonjreng ini biar lebih kalem? Kayak tadi, ambil aja sedikit cushion lu campurin Beb, sampai lu ketemu warna yang kalem yang lu mau, begitu. Kalau masih terlalu gonjreng, ya tambahin lagi dong. Nih gue mau pakai kuasnya, nih Real Technique yang setting brush, udah kotor. Iya, soalnya kan dipakai ya. Terus tinggal lu nyut-nyutin aja ke muka lu, ntar gue nengoknya agak susah. Yang sini. Ya tinggal lu taruh aja di muka lu tuh, warnanya jadi nggak segonjreng itu kan, daripada yang tidak dicampur gitu Beb. Tapi ngepink banget tuh Pau ya kan warnanya pink. Kita kan cuman nurunin warnanya biar agak kalem doang, kagak merubah warna. Nanti gue kasih tahu makanya. Diem dulu makanya. Ntar ini biar lebih kelihatan lagi ya, harus segonjreng mungkin di kamera. Tuh kan gue tuh nggak begitu cocok kalau pakai pink yang pink mentah karena gue warm, kulit gue tuh koneng gitu Beb. Nah setelah ini kita ke jalan pintas kedua. Gimana caranya kalau lu udah terlanjur beli blush on basah tapi warnanya ngepink sedangkan lu tuh warnanya oranye badan lu gitu. Caranya kan ini udah dipakai ya. Kalau habis pakai blush on basah kita pakai apa? Pakai bedak. Bedaknya dipakai dulu. Bedaknya masih sama kayak yang tadi nih Pixi. Nah setelah pakai bedak, lu pakai blush on lu yang oranye. Bisa pakai Viva ini. Tapi nih gue kelamaan kalau nyontoin pakai Viva karena warnanya nggak terlalu pigmented. Gue contohin pakai yang warna yang lain ya, tapi bisa sebenarnya. Nah gue bakalan pakai Azarin yang warnanya oranye. Ini yang nomor 2 Mango Tango. Mango Tango Armadillo. Ambil pakai kuas, habis itu lu tinggal timpa aja. Tuh, auto warnanya jadi nggak ngepink lagi, tapi malah jadinya peach. Karena pink ditambah orange sama dengan peach. Kalau peach di muka gue lebih bersahabat daripada pink total gitu.
Gitu, jalan pintas kedua. Cara membuat blush on basah yang kepingan menjadi lebih ngoren adalah ditumpuk blush on powder yang oranye. Kalau ditumpuk blush on basah yang oranye juga bisa nggak? Bisa. Kalau misalkan sama-sama blush on basah ya dicampur aja sih sebenarnya Beb. Lu campur dulu di tangan gitu daripada lu tumpuk langsung, ngerti ya? Ngerti dong? Kita lanjutin ke blush on powder ya. Bentar, kalau misalkan blush on krimnya itu oranye, sedangkan kulitnya tuh cool, alias kulit yang cool tone itu tuh kan nggak suka ya sama yang oranye. Kalau kulitnya cool tone, pakai blush on yang warnanya tuh oranye, gimana cara benerinnya? Sesungguhnya sulit. Begitu sulit. Kalau oranye itu udah rusak sut-sut titik nilas belangah. Gitu Beb, jadi jangan dipakai deh, kasih ke orang aja, lu nyari pahala aja, lupa nyari pahala ya. Kita sekarang ngomongin blush on kering. Jadi blush on kering itu bisa dipakai sendirian atau bersama blush on basah. Ini udah gue pakein blush on basah. Jadi lu pakai base, di sini gue pakai cushion doang, sepipi doang lagi. Terus habis itu atasnya lu pakein blush on basah. Barusan kita udah belajar caranya. Habis itu lu set pakai bedak. Nah, setelah pakai bedak, tinggal ambilin masih pakai Azarin yang tadi ya. Kuasnya Karis 112 ya, agak ngeblur, biarin bodo amat. Jadi tinggal ditimpa aja Beb, tinggal ditimpa di bagian yang lu pengen keliatin warnanya lebih jreng gitu doang. Atau kalau lu nggak punya blush on basah nih, lu cuma punya blush on powder, berarti setelah lu pakai cushion udah lu bedakin atau nggak lu bedakin bebas, lu pakai, tinggal dipakai aja di atasnya begitu. Tapi ya balik lagi tadi gue bilang, kalau misalkan lu pakainya double kayak gini, ini lebih awet daripada lu pakai cuma satu. Tapi bukan berarti pakai cuma satu pasti nggak awet. Ada beberapa blush on yang sangat awet walaupun dipakai sendirian. Contohnya di gue tuh nih, Hanasui yang murah ini. Hanasui ini tuh di gue awet seharian. Gue nggak pakai blush on lain, cuman dia doang sendirian. Maksudnya bukan berarti gue nggak suka blush on lain, maksudnya. Ini ya blush on yang single use, sendirian tuh dipakai, nggak dicampur sama blush on cair tapi tetap awet tuh salah satunya si Hanasui ini. Sama NARS, tapi NARS kan agak mihil kalau lu pemula dan lu marah-marah ya kan. Jadi kalau lu ada duit ya beli NARS. Damn, what is that, bro? Narsnya yang ini nih pokoknya ya. Gitu. Jalan pintas dong. Oke, jalan pintas. Jalan pintas kalau lu bablas pakai blush on kayak sebelah sini lu ngerasa ini tuh warnanya terlalu dark. Caranya tuh easy, sangat easy Beb. Caranya adalah lu siapin two-way cake atau powder foundation. Bedak apapun yang ada coveragenya, bukan translucent ya. Kalau translucent tuh kan dia tidak terlalu ada warnanya. Jadi ya buat apa gitu? Kita butuh yang ada warnanya. Ini contohnya gue pakai Pixie-nya ya. Nah, yang ini ya itu. Terus tinggal lu timpa aja Beb, timpa aja. Saran gue sih pakai spons ya karena lebih cepet. Salah nemplok. Lihat matamu bro, ha? Nah, langsung turun kan warnanya gitu doang. Kalau warnanya terlalu menor tuh cara benernya begitu doang Beb. Oke, ngerti ya? Hati ya. Terus abis itu kok bisa belentang-belentong? Kan tadi gue sempat bilang sama lu, kenapa kok bisa kadang barangnya tuh udah bagus tapi kita aja yang belum bisa pakainya. Jadi mengaplikasikannya ya, bukan penempatannya. Teknik mengaplikasikannya. Kita move ke tips mengaplikasikan blush on ya abis ini nih. Let's go. Trik mengaplikasikan blush on biar blush on lu tuh tetap cantik ya, biar tidak belentang-belentong, biar tidak pecah-pecah, tidak mengangkat complexion. Tips yang pertama adalah cara lu ngetap. Entah lu ngetap pakai tangan atau lu ngetap pakai spons atau lu ngetapnya pakai kuas, lu harus perhatikan tekanannya. Jadi gini Beb, nih lu perhatiin pipi gue, ngetap yang pelan-pelan itu artinya tuh gini. Kan kita kadang nggak ngerti ya, gue udah pelan-pelan kok, ternyata enggak. Cerita dikit, gue pernah ngajar kelas offline, kelas make up gitu ya, udah bilang ngetapnya pelan-pelan. Bocahnya udah, iya ini gue pelan-pelan. Ternyata pas gue liatin dia tidak pelan-pelan dan bubar semua base-nya. Jadi cara ngukur pelan-pelan atau enggak tuh gini Beb, ini pipi ketika lu pelan-pelan itu dia akan seperti ini nih. Tuh bentuk pipinya, bentuk kulitnya tuh tidak berubah. Tapi kalau ngetapnya kebangetan dia akan berubah gini nih. Lu lihat kulitnya akan masuk. Jadi kalau lu mau tap-tapnya tuh lembut, artinya pas lu beginiin nggak berubah tuh kulitnya tuh nggak berubah cekung ke dalam gitu loh. Itu artinya lu udah cukup lembut. Tips pertama itu. Udah sih tipsnya itu doang. Tips cara mengaplikasikannya dengan lembut gitu, entah pakai alat apapun gitu ya Beb ya. Kita lanjutnya kemana? Gue lupa.
Penempatan blush on nih beb. Oh, ada satu tips gue lupa kan. Lo pernah nggak beli blush on nih, terus kayak reviewnya tuh udah bagus banget gitu loh, reviewnya tuh ini blush on pigmented segala macam, pas lo beli kok nggak ada warnanya? Bisa jadi karena kuasnya beb. Nih ya, nih biasanya menyangkut ini biasanya menyangkut blush on padat. Jadi gini, blush on padat itu terkadang ya terkontrol dari aplikatornya, dari kuasnya. Jadi kita kan tahu ya, ada kuas yang terbuat dari sintetis, ada kuas yang dia terbuat dari kayak bulu asli gitu. Ini contoh kuas yang pakai bulu sintetik. Ini contoh kuas yang pakai bulu asli. Kalau lu pengen pigmented, lu cari kuas yang pakainya bulu asli. Kalau lu pengennya less pigmented, misal lu punya blush on yang warna terlalu jedar gitu ya, lu pengen dia tidak terlalu pigmented, ya berarti lu cari kuas yang sintetis gitu. Jadi bukan berarti bagusan kuas non sintetis, bukan. Sesuai kebutuhan lu aja gitu beb. Udah gitu, ada lagi bentuknya beb. Ada kuas yang gede banget nih, gedem gitu, gede gitu kan. Namanya kuas. Nah, kalau yang begini pas dipakai untuk orang-orang tertentu nggak bisa ngontrolnya, jadi kegedean gitu, kebablasan. Nah, lu bisa beli pakai yang lebih kecil. Bisa kelihatan kan ya dari sini ya. Ini kelihatan nih. Yang satu gede banget, kuas. Yang satu kuas gitu. Yang satu gede, yang satu kecil. Biar lebih gampang kontrolnya pakai yang kecil. Kalau mau yang murah, ada beb Vocalur. Cuman nggak ada kodenya dia. Nanti gue coba cariin, gue taruh di deskripsi ya. Begitu, ngerti ya? Kita lanjut ke penempatan. Ini yang lu tunggu-tunggu gak sih? Penempatan blush on sesuai bentuk muka. Ayo yuk. Okay, let's go. Ini dia buat yang bingung cara penempatan blush on sesuai bentuk wajah. Bebek tahu bentuk wajah orang tuh banyak sekali. Kayak gini nih contohnya. Kan kita bakalan pusing nih kalau misalkan menentukan lu tuh wajahnya apa. Udah mah gue sebutin, lu belum tentu bisa ininya kan, kayak oh berarti gue ini, tapi gue kagak yakin deh. Nah, untuk mengurangi keraguan itu, maka gue punya cara yang paling gampang menentukan penempatan blush on tanpa ngerti bentuk wajah lu apa. Nih beb, caranya gini. Nih gue udah screen record pakai HP gue yang satunya. Nah, gue bakalan taruh di sini ya. Lu bisa perhatiin dari sini nih. Pertama-tama lu harus tanpa make up ya. Habis itu lu keluar rumah, terus lu foto dari depan, bener-bener dari depan. Fotonya harus bener-bener dari depan, nggak boleh dari atas, nggak boleh dari samping, nggak usah cantik, udah dari depan aja. Ini foto kagak bakalan diupload kemana-mana, jadi ya udah dari depan nih, lurus foto. Agak maju lagi deh. Oke, jadi lu buka aplikasi yang ada fitur make upinnya. Di sini gue pakai Meitu, bisa juga Hypeik atau apapun. Tapi inget, muka lu nggak boleh diubah, kayak nggak boleh dikecilin, matanya dibesarin, dikurusin gitu nggak boleh ya. Kita ke Beautify, abis itu pilih foto yang tadi lu potret dari depan itu, klik make up, terus lu ke blush. Kalau lu pakai aplikasi lain ya lu cari sendiri tutorialnya untuk nambahin blush gitu. Intinya nggak boleh dikecil-kecilin, muka nggak boleh dikurus-kurusin ya. Nah, udah lu bisa coba-cobain, ini harus dimentokin. Lu bisa coba-cobain mana yang menurut lu paling yoi, paling masuk di elu blushnya. Ini pokoknya tuh harus dimentok-mentokin ya biar warnanya kelihatan. Udah dicoba-coba aja semuanya beb. Bebas pakai yang manapun. Lu gak usah kaget kalau muka gue jelek, gue emang kagak cakep. Iya. Gitu, lu coba-coba begitu sampai lu nemu yang menurut lu paling cocok sama lu. Kok kagak ada yang cocok ya? Ada pasti. Nah, misal gue ini ya jadinya ya. Nah, kita udah dapet nih penempatan blushnya tuh kira-kira seperti ini gitu ya dari aplikasi tersebut. Nah, dari situ lu bisa dandan sambil ngebuka foto lu. Di situ lu bisa udah tahu, berarti blush yang kayaknya bakalan cocok sama gue tuh penempatannya yang kayak gini gitu. Ini kita ngomongin penempatan. Warnanya, kalau masalah warna itu lu jangan patokan dari aplikasi. Kenapa? Karena kita nggak tahu HP lu itu bisa nangkep warna kulit lu tuh real atau enggak. Kadang-kadang nih, gua yang warnanya sangat warm itu ketangkep sama kamera tuh kadang-kadang terlalu ngepink, kadang terlalu kekuningan atau hijau gitu beb. Jadi kalau warna patokannya jangan dari situ. Itu buat patokan penempatan yang kira-kira paling cocok buat lu aja gitu. Tinggal lu contek deh. Paham ya? Gampang banget yang ini. Kagak pakai otak. Pakai deh dikit.
Oke bebek, sekian, gampang kan? Dari tadi gue minta tuh udah belum tuh like-nya sama komen. Abis ini kita ngomongin kontur apa enggak nih beb? Sama bronzer sekalian atau kontur aja? Atau bronzer aja? Komennya mau dibikinin video apa lagi? Dan bisa juga lu komen video-video kemarinan yang lu udah cobain dan lu udah paham yang mana, biar gue seneng gitu beb. Ih ternyata video gue berguna ya gitu. Jangan lupa, terakhir nanti bakalan gue keluarin playlist belajar makeup dari nol. Lu bisa pelajarin kalau lu belum belajar. Sampai jumpa Rebo depan. Bye bye. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye bye.